Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yustajabu lah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah siang hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Haqiqatul Iman wa Bid'ul Irja'i fil Qadimi wal Hadis, karya Syekh Sa'ad Asy-Syadhri hafizahullahu taala, yang mana kita akan mengulangi apa yang sempat terputus, yaitu pembahasan yang kelima dari kitab Haqiqatul Iman, dan ini adalah merupakan pembahasan pertama yang mengkaji macam-macam paham irja, macam-macam paham murji'ah. Ya, pemahaman murji'ah yang pertama dikatakan oleh Syekh di sini rahimahullah hafizahullah taala, la yukaffaru ahadun bi'amalin aw qaulin. Di antara paham murji'ah adalah seseorang tidak bisa dikafirkan dengan perbuatan atau ucapan. Jadi dalam paham murji'ah, kekafiran itu hanya terbatas pada amalan hati. Adapun perbuatan anggota tubuh atau ucapan lisan, meskipun itu adalah kekufuran, tidak membuat seseorang bisa dikafirkan. Ini adalah merupakan paham murji'ah. Makanya saya mengatakan di sini di antara paham murji'ah itu adalah la yukaffaru ahadun bi amalin aw qaulin. Seseorang tidak bisa dikafirkan dengan perbuatan atau ucapan. Kemudian saya mengatakan di sini min maqalatil murji'ati, di antara pendapat-pendapat atau paham-paham murji'ah. Jadi paham murji'ah itu sangat banyak, makanya lafaznya maqalat menggunakan jamak muannas salim. Ya. Menunjukkan kalau paham murji'ah itu bukan ini aja. Nanti sangat banyak akan dibahas oleh Syekh insyaallah. Di antara paham-paham murji'ah, annahu la yukaffaru ahadun bi'amalin aw qaulin, bahwasannya seseorang tidak bisa dikafirkan dengan perbuatan atau ucapan. Wa innamat takfiru bihasabi ma fil qalbi, dan sesungguhnya takfir, memvonis kafir terhadap seseorang itu terbatas hanya apa yang ada dalam hatinya. Jadi seseorang bisa keluar dari iman atau dihukumi kafir berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya, apa yang diyakini oleh hatinya, bukan berdasarkan perbuatan atau ucapannya. Ini paham murji'ah yang pertama. Membatasi nawaqid atau pembatal keimanan hanya dengan apa yang ada di dalam hati. Anggota tubuh serta ucapan dan perbuatan tidak bisa membuat orang keluar dari iman, dari Islam menurut orang-orang murji'ah. Kemudian saya mengatakan di sini fala yukaffaru illa man i'taqadal kufra. Maka tidak dikafirkan kecuali orang yang meyakini kekafiran, meyakini kekufuran. Jadi di sini murji'ah membatasi ya nawaqid, pembatal-pembatal iman, pembatal-pembatal Islam itu hanya berdasarkan apa yang ada di dalam hati. Artinya kalau ada orang mengucapkan ucapan kufur akbar tanpa dipaksa, atau ada orang melakukan perbuatan kekufuran tanpa dipaksa, maka dalam pandangan murji'ah orang-orang ini tidak bisa dikafirkan selama hatinya tidak kufur, selama keyakinannya tidak menunjukkan kalau dia kufur. Nah, ini paham murji'ah. Makanya saya mengatakan amma man talaffadha bihi aw amilahu fa innahu la yukaffaru. Adapun orang yang mengucapkan ucapan kekufuran
atau melakukan perbuatan kekufuran, meskipun itu adalah kufur akbar, fa innahu la yukaffaru, maka dia tidak dikafirkan. Ya. Jadi ucapan, perbuatan tidak memiliki konsekuensi kepada iman menurut orang-orang Murji'ah. Yang punya konsekuensi kepada iman dan mengeluarkan orang dari Islam itu adalah keyakinan hati. Ini faham Murji'ah. Kemudian saya mulai menyanggah wa hadza khata'un mukhalifun linnusus. Paham ini adalah merupakan paham yang keliru dan menyelisihi nas-nas yang ada, baik itu nas dari hadis maupun nas dari Al-Qur'an Al-Karim. Faqad warada aktsaru min 300 nassin tadullu ala anna al-kufra qad yahsulu biqaulin aw fi'lin wa min dzalik, dan telah warid lebih dari 300 nas, 300 dalil. Ada lebih dari 300 dalil telah datang di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahwasannya kekufuran atau orang jatuh dalam kekafiran itu bisa terjadi dengan ucapan dan perbuatan. Tidak hanya terbatas pada keyakinan hati. Di antara dalil-dalil tersebut kata Syekh, yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kafara billahi min ba'di imanihi." Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keimanannya. Maksudnya min ba'di imanihi ini setelah dia memiliki aslul iman atau mutlaqul iman. Setelah dia memiliki aslul iman atau mutlaqul iman di dalam hatinya, kemudian dia hancurkan pondasi keimanan tersebut hingga dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan-perbuatan kufur, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya kukuh, hatinya tenang dengan keimanan. Syahidnya dalam ayat ini adalah firman Allah, man ukriha, kecuali orang yang dipaksa. Dan yang namanya pemaksaan itu hanya bisa terjadi pada ucapan dan perbuatan. Nggak ada orang dipaksa untuk meyakini dengan hatinya, nggak ada. Yang bisa dipaksa itu mengucapkan sesuatu yang kufur atau melakukan perbuatan yang kufur. Ini menunjukkan kalau ucapan dan perbuatan itu bisa saja mengeluarkan orang dari iman, dari Islam, selama tidak ada unsur paksaan. Ya. Di sini dalam ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti mereka adalah orang-orang yang melakukan perbuatan kufur, ya, dengan anggota tubuh mereka. Maka dihukumi kufur oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali orang yang dipaksa untuk mengucapkan kufur, untuk melakukan perbuatan kufur, sedangkan hatinya masih kukuh dengan keimanan, maka tidak dihukumi kafir. Dan syahidnya saya ulangi adalah kata man ukriha. Yang namanya paksaan itu hanya bisa terjadi pada ucapan dan perbuatan. Gak ada paksaan dalam keyakinan atau hati. Ini menunjukkan ucapan dan perbuatan itu bisa mengeluarkan dari iman. Walakin man syaraha bil kufri sadra. Akan tetapi orang yang hatinya lapang melakukan kekufuran, ya, tidak ada unsur paksaan dalam dirinya, fa'alaihim ghadabun minallahi, maka orang-orang semacam ini akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih, azab yang besar. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya. Yang demikian itu karena mereka lebih mencintai, lebih mendahulukan kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan kehidupan akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin, dan sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kafir. Nah, di sini kalau kita lihat pendorong, ya, atau faktor yang membuat mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kecintaan mereka, atau mereka lebih memilih kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, hingga perbuatan-perbuatan mereka menunjukkan kecondongan kepada dunia. Ya. Syekh kemudian mengatakan fastasna minal kufri man ukriha. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari kekufuran atau jatuh dalam kekafiran adalah orang-orang yang dipaksa. Wal ikrah innama yakunu 'alal fi'li wal qawli. Dan paksaan itu hanya terbatas kata Syekh pada perbuatan dan ucapan.
Jadi paksaan itu hanya terbatas pada perbuatan dan ucapan. Nggak ada paksaan untuk meyakini dengan hati, itu nggak ada. Fadalla dzalika ala annal kufra yaqa'u bihima. Dan ini menunjukkan bahwasanya kekufuran atau orang bisa kafir itu bisa terjadi dengan keduanya, maksudnya dengan perbuatan dan ucapan. Orang bisa saja kafir, bisa saja murtad dengan ucapan dan perbuatannya, kata Syekh berdasarkan ayat ini. Wadallat al-ayatu anna man qalbuhu mutmainnun, dan ayat ini menunjukkan bahwasanya siapa saja hatinya itu kukuh, tenang dengan keimanan, wa kafara bi fi'lihi, namun dia kafir dengan perbuatannya, au qaulihi, dengan ucapannya, wala ikraha alaihi, dan tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk mengucapkan atau melakukan perbuatan kufur tersebut, annahu yukaffaru bidzalika, maka orang itu bisa diponis kafir dengan hal tersebut, maksudnya dengan perbuatan atau ucapannya. Summa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya, hal itu karena sesungguhnya mereka lebih mencintai, lebih mengedepankan kehidupan dunia alal akhirati, dibandingkan kehidupan akhirat. Wa annallaha la yahdil qaumadz zalimin, bahwasanya sesungguhnya Allah itu tidak akan memberikan hidayah taufik kepada orang-orang yang kafir. Ya. Jadi hidayah yang dimaksud dalam ayat ini adalah hidayah taufik, karena hidayatul irsyad itu bisa dilakukan oleh siapapun, namun hidayatul taufik itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Fadalla dzalika ala anna kufrahum laisa an i'tiqadin aw jahlin aw bugdin lidinin. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya kekafiran mereka itu bukan karena keyakinan, bukan juga karena kejahilan, bukan juga karena kebencian kepada agama. Aw nahwi dzalika, atau yang semisalnya minal umuril qalbiyati, dari amalan-amalan hati. Ya, jadi Syekh menjelaskan kalau yang mendorong mereka kufur, keluar dari Islam, itu bukan keyakinan, bukan kejahilan, bukan kebencian terhadap agama, atau perbuatan-perbuatan hati lain. Bal innallaha kama bi kufrihim ma ilmihim bi sihhatid dini wa hubbihim lahu bi fi'lihim li amrin mukaffirin taqdiman li umurid dunya 'alal akhirati wa hadza innama yahsulu fil a'malidz zahirati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menghukumi kafir mereka karena perbuatan mereka ya yang melakukan perkara-perkara yang dapat mengkafirkan, ya, disebabkan mereka lebih mengedepankan perkara-perkara dunia dibandingkan akhirat, padahal hati mereka itu sangat cinta terhadap agama, mereka tahu tentang kebenaran agama, namun urusan-urusan dunia lebih mereka kedepankan, hingga mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan keislaman, dapat membuat dia keluar dari iman, maka Allah tetap kufurkan mereka, Allah tetap hukumi kafir mereka dalam ayat ini. Wa hadza innama yahsulu fil a'malidz zahirah, dan ini hanya terjadi dalam amalan-amalan zahir. Jadi mengedepankan kehidupan dunia, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan atau ucapan itu hanya terjadi dalam perkara zahir. Kita nggak akan tahu tentang isi hati seseorang yang berkaitan dengan dunia, akan nampak hal itu dari perkara-perkara zahir, baik itu ucapan atau perbuatannya. Ya, perbuatan yang dia lakukan atau perbuatan kufur yang dilakukan karena dorongan dunia, ucapan kufur yang dilakukan karena dorongan dunia, itu tetap seseorang dihukumi kafir apabila melakukan perbuatan tersebut bukan berdasarkan apa yang ada dalam hatinya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh di sini adalah wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala in sa'altahum, dan jika engkau bertanya kepada mereka, la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'abu, maka mereka sungguh akan mengatakan sesungguhnya kami itu hanya bersenda gurau, ya, mengobrol, ya, untuk memutus keletihan, untuk menghilangkan keletihan dalam perjalanan, menghilangkan keletihan dalam menghilangkan kebosanan dalam perjalanan. Jadi ayat ini menceritakan tentang beberapa orang yang mengucapkan ucapan kufur. Mereka mengatakan ma ra'aina, kami tidak pernah melihat, ya,
arghabu butunan, orang yang lebih rakus, wa ajbanu indal liqa, dan orang yang paling pengecut ketika berhadapan dengan musuh, min Muhammadin wa ashabih, daripada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Intinya orang-orang ini menghina Rasulullah dan para sahabat. Maka Allah Subhanahu wa taala langsung memvonis kafir mereka berdasarkan ucapan tersebut. Allah katakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakanlah, apakah dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat Allah, Rasulnya kalian bersenda gurau, kalian mencela, ya. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan kalian minta uzur. Sesungguhnya kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian memiliki aslul iman, kemudian kalian hancurkan fondasi keimanan tersebut dengan ucapan kufur kalian, maka kalian telah kafir, kata Allah, maka jangan minta uzur. Jadi di sini dalam ayat ini Allah vonis kafir mereka berdasarkan ucapannya, bukan berdasarkan apa yang ada di dalam hatinya. Ini menunjukkan kalau seseorang itu bisa saja batal keislamannya dengan ucapan, ya, atau perbuatan, bukan hanya terbatas dengan apa yang ada di dalam hati sebagaimana yang diyakini orang-orang Murji'ah. Kemudian saya mengatakan di sini, fadalla dzalika ala anna kalamahum kufrun, maka hal itu menunjukkan kalau ucapan-ucapan mereka itu adalah kekufuran yang besar, ya, kekufuran yang besar. Faja'alahum kuffaran bidzati kalamihim, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka kafir dengan ucapan mereka sendiri. Jadi ucapan itu yang membuat mereka divonis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Wa kaffarahum ma'a qaulihim, dan Allah tetap mengkafirkan mereka padahal mereka mengucapkan atau meminta uzur dengan ucapan mereka, inna takallamna bil kufri, sesungguhnya kami berbicara kekufuran tersebut, ma'adami i'tiqadina lahu, tapi kami tidak meyakininya, bal kunna nal'abu, kami hanya bersenda gurau, ya, bermain-main untuk menghilangkan keletihan. Tetap Allah kafirkan, tidak berdasarkan apa yang mereka yakini, tapi berdasarkan zahir yang nampak dari ucapan mereka kalau mereka melakukan atau mengucapkan perbuatan kufur. Ayat ini dengan tegas menyatakan kepada kita kalau seseorang itu bisa saja keluar dari Islam karena ucapan dan perbuatannya, dan tidak terbatas dengan apa yang ada di dalam hatinya sebagaimana paham Murji'ah. Kemudian ayat yang selanjutnya yang menunjukkan dalil kalau ucapan atau perbuatan bisa saja mengeluarkan orang dari Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Di sini Allah mengkaitkan kekufuran mereka dengan ucapan, karena mereka mengatakan Allah itu adalah Al-Masih ibnu Maryam. Jadi ayat ini dengan tegas menyebutkan kalau orang-orang Nasrani itu dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan mereka sesungguhnya Allah itu adalah Masih ibnu Maryam. Ya, jadi ucapan itu bisa membuat orang kafir atau kufur keluar dari iman. Kama qala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalisu salasah. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Allah itu adalah yang ketiga dari tiga. Ya, jadi karena mereka menyatakan trinitas dengan lisan mereka, dengan lidah mereka, maka Allah tetap hukumi kafir mereka. Ini menunjukkan ucapan juga bisa membuat seseorang kufur keluar dari Islam. Fahakama alaihim bil kufri bimujarradi qawlihim. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam kedua ayat ini menghukumi mereka dengan kekafiran bimujarradi qawlihim, hanya berdasarkan ucapan mereka. Hanya berdasarkan ucapan mereka. Jadi ucapan itu bisa menjadi faktor seseorang keluar dari iman sebagaimana orang-orang Nasrani dalam ayat ini. Walam yakul alladzina taqadu. Di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan orang-orang yang meyakini, tapi yang dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang mengucapkan.
Nah, jadi Allah mengkaitkan kekufuran mereka dengan ucapan, bukan dengan keyakinan hati. Wa minal qawaid al-usuliyati, dan di antara kaidah-kaidah usuliyah, ya, anna ta'liqal hukmi ala wasfin yadullu ala anna dzalikal wasfa illatun lil hukmi. Mengkaitkan sebuah hukum dengan sebuah sifat menunjukkan kalau sifat tersebut adalah illah dari hukum. Dan al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu senantiasa berputar bersama ilahnya, bersama sebabnya, faktornya. Jika ada sebab, maka ada hukum. Jika tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Di dalam ayat ini, faktor yang menyebabkan mereka kufur adalah ucapan mereka sesungguhnya Masih ibnu Maryam itu ada Allah. Atau mereka nyatakan dengan lisan mereka Trinitas, ya Allah yang ketiga dari yang tiga. Dengan ucapan lisan mereka, maka ada hukum, yaitu Allah hukumi mereka dengan kafir. Jadi hukum kafir mereka dikaitkan dengan sifat, dengan ilah. Ilahnya apa? Karena pernyataan lisan mereka kalau Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Allah, atau Allah adalah yang ketiga dari yang tiga, atau Trinitas. Nah, di sini kaidah usuliyah. Jadi kalau ada ilah, ada hukum. Di sini ada ilahnya, maka ada hukum kekafiran yang disematkan kepada mereka disebabkan ilah kufur akbar ini dengan ucapan-ucapan mereka. Fa indama 'allaqa hukmal kufri bihadzal qaul, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala mengaitkan hukum kekafiran bihadzal qaul dengan ucapan ini, dalla ala anna dzalikal qaul, maka hal itu menunjukkan kalau ucapan kekufuran tersebut, yaitu Allah adalah Masih ibnu Maryam, atau Allah adalah yang ketiga dari yang tiga, ini huwa illatul hukmi bil kufri, adalah merupakan illah, sebab mereka dihukumi dengan kekafiran. Ya, jadi sebab orang-orang Nasrani dihukumi dengan kufur, kekafiran adalah ucapan mereka kalau Masih ibnu Maryam itu adalah Allah, atau Allah itu adalah yang ketiga dari tiga, atau Trinitas. Ini semua adalah ucapan lisan, pernyataan lisan. Ini menunjukkan kalau hal itu bisa membuat orang kafir keluar dari iman. Kemudian juga dalil yang selanjutnya yang menunjukkan kalau ucapan atau perbuatan bisa membuat orang keluar dari Islam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yahlifuna billah. Mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ma qalu, terhadap apa yang mereka ucapkan. Walaqad qalu kalimatal kufri, dan sungguh mereka telah mengucapkan ucapan-ucapan yang kufur. Wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah Islam mereka. Wa hammu bima lam yanalu, dan mereka menginginkan sesuatu yang mereka belum peroleh. Ya. Jadi di sini Allah katakan walaqad qalu kalimatal kufri. Mereka telah mengatakan atau mengucapkan, menyatakan dengan lisan mereka kata-kata kufur. Kemudian Allah hukumi mereka wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka telah kafir setelah iman, setelah Islam mereka. Ayat ini juga dengan tegas menyebutkan kalau ucapan bisa membuat orang keluar dari Islam. Makanya saya mengatakan fakaffarahum biqaulihim, maka Allah kafirkan mereka dalam ayat ini dengan ucapan mereka tok, dengan ucapan mereka saja. Ma'akaunihim yujahiduna ma'an nabi, padahal mereka itu berjihad bersama Nabi. Wa yusalluna wa yuzakkun, mereka menegakkan solat, mereka bayar zakat, tapi lisan mereka mengucapkan ucapan kufur akbar. Allah tetap vonis mereka kafir dalam ayat ini. Jadi keluar dari Islam, keluar dari iman itu tidak terbatas hanya dengan keyakinan hati, juga bisa terjadi dengan ucapan lisan, ucapan lidah, sebagaimana Allah vonis kafir mereka dengan ucapan lidah mereka, padahal anggota tubuh mereka itu berjihad sama Nabi, sholat, bayar zakat, cuman lidah mereka nggak dijaga, mereka mengucapkan ucapan kafir, ucapan-ucapan kufur yang membatalkan keislaman. Allah vonis mereka dengan kekufuran dalam ayat ini. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya dalil selanjutnya, wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi, dan sungguh telah diturunkan atau telah turun kepada kalian di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum, an di sini an tafsiriyah, yaitu apa, menjelaskan apa yang turun ya kepada kalian di dalam Al-Qur'an. Apa yang turun di dalam Al-Qur'an itu? Ini penjelasannya.
Berdasarkan An-Tafsiriyah ini, idza sami'tum, apabila kalian mendengarkan ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yukfaru biha, yang diingkari, wa yustahza'u biha, dan dijadikan bahan olok-olokan, bahan candaan, fala taq'udu ma'ahum, jangan kalian duduk-duduk bersama mereka, orang-orang yang mengkufuri ayat Allah, orang-orang yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan, hatta yahudu fi haditsin ghairi, hingga mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Innakum idzan mithluhum, kalau kalian masih duduk-duduk, ya nongkrong bersama mereka, orang-orang yang menghukumi kafir mengingkari ayat-ayat Allah, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan dan candaan, kalian duduk-duduk bersama mereka, innakum idzan mithluhum, kalau begitu kalian sama seperti mereka. Jadi ayat ini innakum idzan mithluhum adalah syahidnya yang menunjukkan kalian juga sama dihukumi kafir seperti mereka, ya, yang mereka mengingkari ayat-ayat Allah, menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan candaan, kemudian kalian duduk nongkrong tanpa ada pengingkaran, maka kalian sama seperti mereka, kata Allah. Fabayyana anna minal kalamil masmu huwa kufrun, ya. Maka di dalam ayat ini dijelaskan, di antara ucapan-ucapan yang didengar itu huwa kufrun, ada yang berupa kekufuran, ada yang berupa kekufuran, kufur akbar tentunya. Ya, walam yahul hadzal kufru ila i'tiqadin, ya, dan kekufuran ini tidak berpindah kepada keyakinan, hanya masih dalam ucapan, namun tetap Allah Subhanahu wa taala mengingkari mereka dan menyatakan mereka telah kufur berdasarkan ucapannya, bukan berdasarkan apa yang diyakini dalam hatinya. Wa qala ta'ala an iblisa, begitupun dalil selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu enggan, sombong, dan iblis itu termasuk dari orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Fakaffarahu limtina'ihi an ta'atillah indama amarahu bis-sujud. Dalam ayat ini Allah kafirkan iblis karena iblis enggan, tidak mau melakukan ketaatan kepada Allah ketika Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Adam. Jadi penolakan iblis itu adalah penolakan yang berdasarkan perbuatan. Jadi perbuatan sujud itu ditolak oleh iblis. Enggak mau iblis sujud kepada Adam. Maka Allah hukumi kafir iblis berdasarkan perbuatan tersebut, yaitu ketidakmauan iblis untuk sujud kepada Adam. Ini menunjukkan perbuatan bisa membuat seseorang itu dihukumi murtad, dihukumi keluar dari Islam dan iman. Sebagaimana iblis dinyatakan kafir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini karena keengganan iblis, tidak maunya iblis untuk bersujud kepada Adam, sedangkan sujud itu adalah perbuatan. Ya, perbuatan, dan itu tidak mau dilakukan oleh iblis, Allah hukumi kafir iblis. Ini menunjukkan perbuatan bisa saja membuat seorang keluar dari iman dan Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, Qul ati'ullaha wa rasulah. Katakanlah wahai Muhammad, hendaklah kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Jika kalian berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Di dalam ayat ini, ya, Allah katakan fa in tawallaw, jika kalian berpaling. Yang namanya berpaling itu bisa dengan anggota tubuh, perbuatan anggota tubuh. Nah, maka dalam ayat ini Allah nyatakan kekufuran mereka, orang-orang yang berpaling dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya karena perbuatan anggota tubuh mereka. Fahakama alaihim bil kufri, maka Allah Subhanahu wa taala hukumi mereka dengan kafir, dengan kekufuran, bimujarradi tawallihim an taatillah, hanya berdasarkan berpalingnya mereka dari ketaatan kepada Allah dan Rasul. Yang namanya berpaling itu tentu berdasarkan umur zahirah, perkara yang nampak, ya, baik itu dengan ucapan atau perbuatan. Ya, kemudian saya mengatakan waqad yakunul kufru bil iradi an dinillah, dan juga terkadang kekufuran itu bisa berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina kafaru amma unziru mu'ridun.
sesungguhnya orang-orang kafir itu dari apa-apa yang mereka diperingati berpaling. Mereka diperingati ya supaya tidak beribadah kepada berhala-berhala, diperingati tentang ancaman-ancaman dan siksa Allah Subhanahu wa taala, namun mereka berpaling dari peringatan tersebut, maka Allah hukumi mereka dengan kafir. Alladzina kafaru adalah orang-orang yang kafir karena mereka berpaling dari peringatan-peringatan yang disampaikan kepada mereka oleh para rasul. Wa qala subhanahu, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Adakah orang yang lebih zalim? Yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kufur. Adakah orang yang lebih kufur daripada orang-orang yang disebut ayat-ayat Rabb-nya di sisi mereka? Tsumma a'rada anha, kemudian mereka berpaling dari ayat-ayat tersebut, tidak mau ditaati, tidak mau didengar. Inna minal mujrimina muntakimun. Sesungguhnya kami terhadap pelaku dosa atau para pendosa, kata Allah, muntakimun, akan membalas mereka atas kekufuran dan perbuatan dosa mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ayat selanjutnya yang menunjukkan kalau i'rad itu bisa juga membuat orang keluar dari Islam, keluar dari iman, adalah wa ma kafara Sulaimanu. Ya, sesungguhnya Sulaiman itu tidak kufur, tidak kafir, walakinna syayatina kafaru, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir. Yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan, maksudnya mereka setan-setan itu mengajarkan manusia sihir. Yang namanya yu'allimun, mengajarkan, itu adalah merupakan perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala kaitkan hukum kafir kepada syaitan-syaitan dengan perbuatan mengajar mereka terhadap manusia, yaitu mengajarkan sihir. Fakaffarahum bi ta'limis sihri wa huwa amalun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala kafirkan para setan-setan itu karena mengajarkan sihir, dan mengajarkan itu adalah perbuatan, ya, bukan keyakinan, tapi perbuatan. Artinya seseorang bisa saja keluar atau dihukumi kafir berdasarkan perbuatannya, sebagaimana syaitan-syaitan itu dihukumi kafir dalam ayat ini karena perbuatan mengajar sihir. Ya. Kemudian saya mengatakan di sini, wa qad haka jama'atun minal ulama'i, ya, sekelompok para ulama telah menceritakan al-ijma'a, adanya ijma' ala annal kufra yahsulu bi ba'dil a'mali, bahwasannya kekafiran itu bisa terjadi dengan sebagian perbuatan. Di antara ulama-ulama yang menukilkan ijma' ini adalah Ishaq ibnu Rahawayh, wa Abi Thawrin Abu Thawr, wa Ibni Hazmin ibnu Hazam, wa Ibnu al-Arabi al-Maliki atau Ibnu al-Arabi al-Maliki, Ibnu al-Arabi al-Maliki, wa Ibni Taimiyah ibnu Taimiyah, wa Syekh Abdurrahman bin Hasan dan Syekh Abdurrahman bin Hasan, wa Syekh Muhammad Ibrahim, Syekh Muhammad Ibrahim. Wa amila al-fuqaha'u jami'an, ya, dan para ahli fikih semuanya beramal dengan ijma' ini fi abwabir riddati, dalam bab riddah, bab kemurtadan. Yadullu ala annal mukallafa, yang mana hal itu menunjukkan bahwasannya orang yang mukallaf, hujan ya, qad yakfuru bi ba'dil a'mali, sungguh atau kadang telah kafir dengan sebagian perbuatan-perbuatannya, au bi ba'dil aqwali, atau dengan sebagian ucapan-ucapannya. Jadi ada ijma' kalau perbuatan atau ucapan itu kadang bisa membuat orang keluar dari Islam, bisa membuat orang kafir. Faqad hakamu bi anna ba'dal a'mali wal aqwali kufrun akbaru, dan mereka para ulama-ulama tersebut sungguh telah menghukumi sebagian perbuatan dan sebagian ucapan sebagai kufur akbar yang dapat mengeluarkan dari Islam. Maka lengkap, ya, dalil-dalil kita, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma' para ulama yang menunjukkan kalau ucapan dan perbuatan itu bisa membuat keluar dari Islam. Ya, dan mereka orang-orang Murji'ah telah menyelisihi asal ini, telah menyelisihi pondasi ini, menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, menyelisih ijma' para salaf dalam masalah ini. Kemudian saya mengatakan, wa qad waradat syubhatun ala ba'dil mu'assirina fi dzalika. Ya, maka telah muncul sebuah syubhat terhadap orang-orang muasir, orang-orang belakangan dalam masalah hal tersebut. Maksudnya masalah kalau amal dan ucapan itu bisa mengeluarkan dari iman, bisa mengeluarkan dari Islam. Ada syubhat yang menjangkiti orang-orang belakangan ini. Fa innahum lamma ra'au ba'dal ulama'i yaqulun,
Maka mereka orang-orang belakangan ini tatkala melihat sebagian para ulama mengatakan la nukaffiru ahadan minal muslimina bidzanbin, kita tidak boleh menghukumi seseorang ya yang muslim dengan sebuah dosa. Jadi zannu annahum yarawna annahu la yujadu amalun aw qaulun yahruju bihil insanu min dinil Islam. Maka berdasarkan ucapan tersebut mereka menyangka kalau tidak ada atau tidak akan ditemukan sebuah amalan atau ucapan yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Karena kata para ulama, la nukaffiru ahadan minal muslimina bidzanbin, kita tidak boleh menghukumi seorang muslim kafir dengan sebuah dosa. Ya, ini bersifat umum, berarti nggak akan pernah ada amalan, nggak akan pernah ada ucapan yang bisa membuat seorang keluar dari Islam. Ini syubhat. Wa hadza istidlalun ajibun, kata Syekh, dan ini adalah pendalilan yang aneh. Menurut Syekh ini aneh ini. Idz kaifa yu'ariduna an-nusus as-sarihata. Jadi bagaimana mungkin mereka menentangkan atau membenturkan nas-nas yang begitu jelas bi alfazi ba'dil muallifin, dengan ucapan-ucapan sebagian penulis atau pengarang kitab sebagian ulama. Mana yang harus kita kedepankan? Nas-nas yang begitu jelas yang menyatakan kalau ucapan perbuatan itu bisa saja mengeluarkan dari Islam, atau ucapan para ulama atau penulis-penulis kitab? Tentu nas-nas yang sharih yang kita kedepankan, kata Syekh di sini. Ala anna hadhihi labzata la tadullu ala madhhabil murji'ah. Ya, dan lafaz ini sama sekali tidak menunjukkan mazhab murji'ah. Ya. Justru dalam lafaz ini atau dalam ucapan ibarah ungkapan para ulama ini tidak menunjukkan sama sekali pembelaan terhadap mazhab murji'ah. Fa inna hadhihi labzata, karena sesungguhnya ibarah lafaz ungkapan ini, kata Syekh, usyira fiha ila anna at-takfira la yakunu bidzunub, mengisyaratkan atau diisyaratkan di dalamnya bahwasanya vonis kafir itu tidak bisa dengan dosa. Ya jelas, dosa itu tidak bisa menjadi sebab seseorang divonis kafir. Yang menjadi sebab seseorang bisa divonis kafir adalah perbuatan kufur akbar, bukan dosa besar. Karena kalau kita menyatakan seseorang bisa dihukumi kafir karena dosa besar, itu paham Khawarij. Dan ini yang ingin dibantah oleh para ulama dengan ibarah ini. Sama sekali tidak menunjukkan paham Murji'ah di sini. Dan malah kalian berdalil dengan ucapan ini adalah pendalilan yang aneh, kata Syekh Sa'ad hafizahullah ta'ala. Raddan alal wa'idiyah. Nah, ini juga penjelasan tadi kalau ibarah mereka itu sebagai bantahan kepada kelompok wa'idiyah, yaitu orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Alladzina yukaffiruna bidzunub, yang mana mereka mengkafirkan orang-orang muslim dengan dosa besar. Amal a'malu wal aqwalu al mukaffiratu, adapun amalan-amalan, ucapan-ucapan mukaffirat yang membuat orang kafir keluar dari Islam, falam yata'arradu laha fi hadhil labdhah, sama sekali tidak dibahas atau tidak disindir dalam lafaz ini. Enggak ada sindiran itu di dalam lafaz ini. Lafaz ini hanya sebatas menunjukkan seseorang tidak bisa dihukumi kafir dengan dosa besarnya, dan itu benar. Serta ucapan ini untuk membantah orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Dan sama sekali tidak ada sindiran dalam ucapan ini kalau perbuatan dan ucapan yang mukaffir, yang membuat orang kafir itu bisa keluar dari Islam, enggak ada. Makanya saya mengatakan wa man irtakaba mukaffiran, barang siapa yang melakukan dosa yang mukaffir, dosa yang bisa membatalkan Islam, lam yakun minal muslimin, maka dia sama sekali tidak bisa dihukumi muslim. Wa min samma la yadkhul fi itlaqil jumlatis sabiqah, dan juga bersamaan dengan itu dia tidak masuk dalam kemutlakan ibarat ulama tadi, yaitu la nukaffiru ahadan minal muslimin bidzambin, enggak masuk. Karena yang dilakukan itu apa? Dosa mukaffirat, bukan dosa besar. Dosa mukaffirat yang membuat orang keluar dari Islam yang dilakukan, maka dia bukan muslim. Artinya kalau bukan muslim berarti enggak masuk sama sekali dalam ibarat para ulama ini, karena ulama mengatakan minal muslimin, dari orang-orang muslim. Sedangkan dari awal dia bukan muslim karena telah melakukan dosa mukaffir, dosa yang membuat orang keluar dari Islam. Wa min asbabi wurudi hadhihi syubahah, kata Syekh, di antara faktor munculnya syubhat ini adalah annahum ra'au taqsima ba'dil ulama, karena mereka melihat pembagian sebagian para ulama
terhadap kekufuran itu ila akbara mukhrijin minal millah, kepada kekufuran yang besar yang dapat mengeluarkan dari agama, wa ila asghara, dan membagi kekufuran menjadi kufur yang kecil, la yukhriju minal millah, yang tidak mengeluarkan dari agama. Wasammahu ba'dahum kufran amaliyan, dan sebagian mereka menamakannya dengan kufur amali. Wal awal sammuhu kufran i'tiqadiyan, dan yang pertama ya maksudnya kufur akbar itu dinamakan dengan kufur i'tiqadi. Nah, jadi ini sebab adanya syubhat itu karena mereka melihat kalau sebagian ulama membagi kekufuran itu menjadi dua, kufur besar yang mengeluarkan dari Islam dan kufur kecil yang tidak bisa mengeluarkan dari Islam. Kufur kecil ini dinamakan dengan kufur amali, kufur besar itu dinamakan dengan kufur i'tiqadi. Seakan-akan yang bisa mengeluarkan dari Islam itu hanya amalan hati, ya, keyakinan hati. Nah, dan ini taksim yang akan dikritik oleh Syekh. Wa hadza istilahun luhidha fihi al-ghalib. Nah, dan istilah ini perlu dikasih catatan, kata Syekh. Istilah kufur amali, kufur i'tiqadi, ya, kufur kecil dinamakan kufur amali, kufur besar dinamakan kufur i'tiqadi. Ini istilah yang perlu diperhatikan, perlu untuk diberi catatan, ya. Ala anna hadza aidan min mu'aradatin nusus bi aqwalil ulama, dan ini juga termasuk membenturkan nas-nas dengan ucapan para ulama. Jadi hal ini yang menyatakan adanya kufur amali atau istilahnya kufur kecil yang tidak mengeluarkan dari Islam, kufur i'tiqadi atau istilah mereka kufur besar yang mengeluarkan dari Islam, membagi kufur semacam ini, kata Syekh, termasuk membenturkan nas-nas yang sharih yang menyatakan kalau amalan dan ucapan itu bisa membuat kufur keluar dari Islam dengan ucapan atau ibarat-ibarat para ulama. Ini tidak benar. Ini tidak benar. Wa min khata'i ba'dil murji'ati, dan di antara kekeliruan sebagian murji'ah, kata Syekh, fi hadhil mas'alati, dalam masalah ini, ya, masalah bahwasanya membatasi kekufuran itu hanya dengan apa yang ada dalam hati, serta ucapan, perbuatan tidak bisa membuat orang bisa dihukumi kafir. Ini masalah yang diyakini oleh murji'ah. Minal mu'assirin, dari kalangan orang-orang belakangan, ya, orang-orang saat ini, al-muntasibina lis-salafi, yang mana mereka menisbatkan dirinya kepada salaf, tapi mereka terpapar paham murji'ah, annahum yasifuna al-mukhalifina lahum bil khawariji wat takfiriyin, dan sesungguhnya mereka mensifati orang-orang yang menyelisih mereka dalam masalah ini dengan khawarij dan takfir. Ya, jadi sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada salaf kemudian terpapar paham murji'ah, dan pada saat yang bersamaan mereka mensifati orang-orang yang menyelisih mereka dengan khawarij dan takfiri. Allah musta'an. Ya, jadi kita harus insaf, harus pertengahan. Ya, paham murji'ah kita ingkari, paham khawarij kita ingkari. Dan tidak banyak orang-orang yang mengaku salaf terpapar paham khawarij, menuduh orang-orang yang betul-betul memposisikan, ya, masalah takfir ini dengan masalah ilmiah sesuai dengan nas-nas, dalil-dalil, dihukumi khawarij takfiri oleh mereka yang terpapar paham murji'ah. Wa hadza fihi, ya, tajunnun ala salafi min jihatain. Nah, dan dalam masalah ini, kata Syekh, ya, ada dua hal yang istilahnya yang tertutupi, ya, atau apa ya, tajunnu itu intinya di sini ada dua hal yang bertentangan dengan para salaf dari dua sisi. Al-ula, yang pertama, annahum, ya, nusibu ila salafi ma laysa min madhhabihim. Yang pertama, mereka menisbatkan kepada salaf apa yang bukan termasuk bagian dari madhab mereka. Jadi orang-orang yang mengaku menisbatkan diri kepada salaf ini telah melakukan dua hal yang sangat tidak layak, sangat tidak pantas. Ya, yang pertama itu mereka menisbatkan kepada salaf apa yang bukan dari madhab mereka. Ya, jadi mereka ini terpapar paham murji'ah, kemudian menyatakan kalau inilah paham para salaf. Ini waspada.
ini menisbatkan kepada para salaf apa yang bukan dari mazhab mereka, dan ini kurang ajar. Ats-tsaniyah, kemudian kekurangan ajaran yang kedua yang mereka lakukan, annahu yalzam ala dzalika wasfus salafi atau wasfas salafi bihadil awsaf asyani'ah. Kekurangan ajaran yang kedua dengan penyandaran mereka, ya, paham Murji'ah itu adalah merupakan paham para salaf, karena mereka menisbatkan diri ke salaf, mengharuskan kalau kita mensifati, ya, para salaf, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu dengan sifat-sifat yang buruk yang ada dalam diri Murji'ah. Ini kurang ajar. Makanya orang-orang yang mengaku salafi tapi orang-orang Murji'ah yang berbaju salafi, yang menisbahkan dirinya kepada salaf ini sangat berbahaya, kata Syekh, karena mereka melakukan dua hal yang kurang ajar kepada salaf. Pertama, menisbatkan kepada salaf apa yang bukan dari madhab mereka. Kedua, mengharuskan dari penisbatan diri mereka kepada salaf itu adalah mensifati para salaf dengan sifat-sifat yang buruk seperti yang ada dalam diri mereka. Ya. Famazala salafu yukaffiruna bi ba'dil a'mal. Maka para salaf itu senantiasa mengkafirkan dengan sebagian perbuatan, tidak seperti mereka yang membatasi kekufuran hanya dengan keyakinan hati. Bertentangan, berbeda para salaf dengan mereka, kata Syekh. Karena sesungguhnya para salaf senantiasa mengkafirkan dengan sebagian perbuatan-perbuatan yang memang itu adalah mukaffirah. Fajama'atun minas salafi kaffaru bi ta'limis sihri. Maka sekelompok para salaf itu mengkafirkan karena mengajarkan sihir. Dan tadi kita jelaskan mengajarkan itu adalah bagian dari perbuatan, amalan. Liqaulihi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Ya. Dan mereka berdua tidaklah mengajarkan seorang pun hingga mereka telah menyampaikan atau mengucapkan sesungguhnya kami ini adalah fitnah, ujian, maka jangan kalian kufur. Ini menunjukkan perbuatan sihir itu bisa saja membuat orang kufur, keluar dari Islam. Makanya para ulama berdalil, para salaf berdalil dengan ayat ini, mengajarkan sihir bisa saja membuat orang keluar dari Islam, dan mengajarkan itu perbuatan. Kemudian saya mengatakan wa jama'atun minas salafi, sebagian para salaf yukaffiruna bi tarkis shalah, mengkafirkan karena meninggalkan salat. Ya. Dan meninggalkan salat itu perbuatan, at-tarku minal fi'li. Ya, meninggalkan itu termasuk dari perbuatan. La yatanahawna an munkarin fa'aluh, kata Allah. Mereka tidak melakukan nahi mungkar terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Berarti meninggalkan nahi mungkar itu dikategorikan fi'il, perbuatan. Berarti di sini meninggalkan sholat perbuatan. Mereka para salaf mengkafirkan karena meninggalkan sholat. Karena itu adalah perbuatan. Jadi perbuatan itu bisa saja membuat orang kufur dari Islam, keluar dari Islam, sebagaimana para salaf mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Wa qauluhum fihi quwwatun liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pendapat para salaf yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat itu ada kekuatan. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Nabi atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Ya, garis pembeda antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Artinya kalau sudah meninggalkan sholat maka orang terjatuh dalam kekufuran berdasarkan hadis ini. Wa qala al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Ya. Di sini al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-shalah. Ya, janji yang mengikat antara kami dan mereka adalah sholat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kafir. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma warada, tatkala datang dari Nabi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'arrifu ummatahu atau ya'rifu ummatahu, mengenal umatnya, yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, biqaunihim gurran muhajjalin, karena mereka itu bercahaya, ya, min atharil wudu, dari sisa-sisa atau bekas wudu mereka. Fadalla ala anna man lam yakun min ahli wudu lis-shalah, maka ini menunjukkan kalau orang yang bukan termasuk ahli wudu untuk menegakkan salat, lam yakun ya'rifuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tidak akan mengenal dia kelak pada hari kiamat. Fala yakunu min ummatihi, hingga dia tidak bisa dimasukkan kepada umat Nabi.
Ini menunjukkan meninggalkan sholat itu kufur. Orang yang melakukannya tidak bisa digolongkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ajwadu ma'tamada alaihil mukhalif. Ya. Kemudian hal yang paling bagus yang menjadi dalil sandaran orang-orang yang menyelisihi di sini adalah hadis Nabi, wa man lam ya'ti bihin falaysa lahu indallahi ahadun insya'adzabahu wa insya'adalahul jannah. Ini mukhalif, maksudnya mukhalif di sini adalah orang yang menyatakan kalau orang-orang yang meninggalkan sholat itu tidak dihukumi kafir. Dalil mereka yang paling bagus kata Syekh adalah hadis ini. Wa man lam ya'ti bihin, barang siapa yang tidak menegakkan salat fardu, falaysa lahu indallahi ahdun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki janji terhadap mereka. Insya'a adzabahu, kalau Allah berkehendak Allah akan mengazabnya, wa insya'a adalahul jannah, kalau Allah berkehendak Allah masukkan ke dalam surga. Jadi kata insya'a adzabahu wa insya'a adalahul jannah ini menunjukkan tidak dihukumi kafir, tapi tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'adzalika qala Ibnu Taimiyah, ya. Tapi Ibnu Taimiyah berkata mensifati hadis ini, inna hadza ihtijajun dhaif. Jadi sesungguhnya berdalil dengan hadis ini, kata Ibnu Taimiyah, adalah pendalilan yang lemah. Kenapa? Li'anna adamal muhafadzah la ta'ni at-tarka bil kulliyah. Karena tidak menjaga salat 5 waktu itu tidak bermakna meninggalkan salat secara menyeluruh. Tidak menjaga bukan berarti meninggalkan secara menyeluruh. Ya, sedangkan yang dihukumi kafir itu adalah yang meninggalkan sholat, tidak pernah sholat sama sekali. Wa inna ma ya'ni biha al-ityana bis shalah ma'al ihlali bi syai'in min wajibatiha ka waqtiha aw at-tuma'ninati fiha. Akan tetapi yang dimaksud dengan hadis ini, kata Ibnu Taimiyah, adalah tetap menunaikan sholat, tapi ada celah-celah yang ditinggalkan, seperti meninggalkan hal-hal yang wajib di dalam sholat, tidak sholat tepat waktu, sholat diakhirkan, atau tidak tumakninah di dalam sholat. Nah ini kan kama warada dzalika fi ba'di riwayatil hadits, sebagaimana hal itu telah warid dalam sebagian riwayat hadis. Jadi hadis ini dibantah, pendalilan dengan hadis ini dibantah oleh Ibnu Taimiyah. Kalau pendalilan dengan hadis ini tentang tidak kafirnya orang yang meninggalkan sholat tidak tepat, karena hadis ini menunjukkan ityan bis sholat, tetap melakukan sholat tapi tidak dijaga hal-hal yang wajib seperti tidak sholat tepat waktu, tidak menjaga rukun-rukunnya seperti tumakninah dan yang lainnya. Dan itu juga dijelaskan dalam riwayat hadis yang lain, khamsu shalawatin, 5 sholat, ya sholat 5 waktu, man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang memperbagus wudu'nya, wasallahunna, kemudian mereka menunaikan sholat 5 waktu, liwaktihinna, pada waktunya, tepat waktu, wa atamma ruku'ahunna, kemudian menyempurnakan ruku'nya, tumakninahnya disempurnakan, wa khusyu'ahunna, kemudian khusyuknya disempurnakan, kana lahu 'alallahi ahdun, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki janji terhadap dirinya, ayyaghfiralahu, untuk mengampuni dosa-dosanya. Wa man lam yaf'al, barang siapa yang tidak melakukan hal tersebut, artinya tidak memperbagus wudu, tidak menunaikan sholat 5 waktu pada waktunya, tidak tepat waktu, tidak menyempurnakan rukuknya, tidak khusyuk, maka falaisa lahu 'alallahi ahdun, Allah tidak memiliki janji terhadap diri orang tersebut untuk mengampuninya. Hingga insya'adzabahu, kalau Allah berkehendaki Allah akan mengazabnya karena kelalaiannya, wa insya'adhalahul jannah, walau kalau Allah berkehendak Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Panjang juga ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Insyaallah kita akan lanjutkan ya membaca syubhat-syubhat murji'ah dalam masalah kalau amalan serta ucapan itu tidak bisa membuat orang kafir pada pertemuan selanjutnya. Syukran ala husni istima'ikum, lakum minni jazilus syukri wa minallahi azimul ajar, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.